Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik Nugraha dengan NPM 237002025 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas 4 dari Bang Tio, praktikum PLC. Kerjakan sesuai instruksi pada PDF di atas. Kerjakan sistem ada di video. Kumpulkan dalam bentuk link. Desain HMI. Harus ada PNID, harus ada pop-up, setting, set point, low height, force value analog, indikator isi tangki, piping harus jelas. Oke, ini adalah PDF yang dimaksud. Sistem peeling dan mixing. Ada 3 tangki. Sebuah pabrik minuman ringan soft drink plant ingin mengotomatisasi salah satu lini produksi mereka, yaitu stasiun sirup. Di stasiun ini ada proses. Proses satunya itu P dan ID 001 stator air. Air dimodernisi pada DM water dan dari tangki utama ke T1 dipompa menggunakan pompa. Oke, bla bla bla. Proses 2 juga ini bisa dibaca lah untuk yang ditonton gitu. Proses sekuennya ini bla bla bla. Saat PB start. Jadi intinya ini ya, input output yang digunakan. PB start tombol start system, PB stop tombol stop system. LS sensor level air habis, LT sensor level tangki reaktor berarti oke. Outputnya P1, P2, M1 mixer, indikator ready, lampu indikator siap, indikator proses, lampu indikator proses berjalan. Oke, kita langsung ke CX programmernya. Ini saya sudah bikin untuk sekuen 1 yang ada proses berjalan, lalu PP stop, lalu ada outputnya itu sistemnya siap. Nah, ada PP stop juga, LS, PP start, prosesnya siap. Oke, ini sekuen 2, ini sekuen 3, dan sampai beres gitu untuk mengaduk. Oke, di sini adalah CX Designer, saya sudah bikin juga. Ini tuh untuk tangki 1, dan ini adalah limit switch untuk mendeteksi air di dalamnya. Dan ini adalah panel kontrol PNID 1, PNID 2. Lalu ini adalah yang keduanya. Ini adalah tangki 2 dan ini adalah tangki 3. Dan ini untuk pop up-nya. Minimal maksimal simulasi. Oke. Oke, kita langsung saja simulasikan. Kita centang dulu bagian ininya. Lalu kita bukan ini, bentar, sorry. Nah, ini. Yes. Lalu start. Simulasi dan boom. Nah, lalu kita masuk ke CX Programmer dan lalu kita bandingkan dengan ini. Nah, gitu ya. Bentar, saya akan kecilkan dulu. Nah, sip. Oke, kita langsung saja masuk ke sekuen yang pertama. Ini kan dari perintahnya itu sistem harus dalam keadaan stop saat pertama kali dinyalakan, indikator ready-nya on. Saat PB start ditekan, indikator ready off, indikator proses on, masuk ke mode otomatis. Oke, ini kan posisinya masih belum ditekan gitu dan posisinya masih stop. Oke, di sini saya akan pencet tombol start yang warna hijau ini. Dan yuk, akan pompa itu otomatis menyala sesuai dengan tuh brem warna merah. Oke, berarti sirupnya itu kan berjalan dari tangki 1 ke tangki 2. Logika proses 1 mengisi air. PLC mengecek level T2. Jika level T kurang dari SP min, pompa transfer P1 akan on. Jika level LT lebih dari SP max, pompa transfer P1 akan off. Siklus pengisian air selesai. Dan kita cek juga di sini untuk di yang kedua, sorry sebentar. Nah, untuk yang keduanya itu masuk ke tangki 2. Oke. Nah, kita langsung saja tekan pop up untuk memberikan nilai minimum dan maksimum. Di sini nilai minimumnya itu 10. Saya ingin 10. Oke. 10, enter. Dan ini untuk nilai
maksimumnya kita tambahkan 80. Enter. Nah, kita misalkan di sini ada motor pertama. Itu sudah selesai mengisi full ke dalam tangki kedua. Nah, jadi tangki pertama itu full masuk ke tangki kedua. Kita masukkan di sini untuk simulasinya 80 karena batas maksimum. Nah, maka kita bisa lihat mixer di sini akan menyala selama 5 detik. Sesuai dengan program. Nah, ini kan 80 nih. Kita masukkan. 81. Oke, kita di sini masukkan untuk simulasinya itu 80. Nah, di sini itu bisa kita lihat mixer di sini akan menyala selama 5 detik sesuai dengan program CX Programmer yang telah saya buat di sini. Maka setelah 5 detik pompa akan menyala. Nah, di sini bisa kita lihat pompa kedua akan menyala untuk memindahkan sirup dan air setelah diaduk sebelumnya. Oke. Oke, kita langsung saja masuk ke logika proses yang kedua yaitu mixing. Setelah mixer mati dan pompa transfer menyala, kita misalkan kedua tangki untuk misalkan kedua tangki kita misalkan kedua tangki telah dikuras habis dan dipindahkan ke dalam tangki ketiga. Nah, di sini kita input. Sebentar. Kita input kembali untuk nilainya ya ini kan 10 minimalnya, maksimalnya 80. Nah, di sini ketika dikuras habis maka ada mendeteksi di bawah min. Nah, kita coba untuk 9. Enter. Tek. Nah, itu dikuras tuh. Nah, kita bisa lihat dari tangki kedua telah dikuras habis ke tangki ketiga dan tangki ke satu itu mengalir lagi ke tangki kedua. Dan ini terjadi proses loop atau proses berulang. Nah, untuk logika yang terakhir ada LS, limit switch. Ketika tangki pertama air dalam tangki tersebut telah habis, nah habis nih, maka limit switch akan bekerja. Bisa dilihat ya, maka keseluruhan otomatisasi dari pipa-pipa yang sebelumnya telah dijelaskan akan berhenti dikarenakan air tersebut telah kosong. Oke, dari penjelasan sudah selesai. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.